saya Echa. Kenalkan, nama saya Edo. Halo guys, perkenalkan nama saya Alfiani Karniromba, aka Alkar. Shalom, perkenalkan nama saya Yotniela Destrin. Shalom, nama saya Aldo. Shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya Delvi. Perkenalkan nama saya Petra Pelangi. Shalom, perkenalkan nama saya Yoel Jerry. Halo, genggesku sekalian, perkenalkan nama saya Yerika Revartina Alma. Shalom, saya Pinky. Shalom, perkenalkan nama saya Tita. Shalom, perkenalkan nama saya Renindi. Hai, shalom. Nama saya Yesa Toding. Shalom, perkenalkan nama saya Stevi Cecilia Lume. Shalom, hai, perkenalkan nama saya Setiani Malik. Shalom, perkenalkan nama saya Miracle Sakura. Hai, selamat malam, shalom. Perkenalkan nama saya Ades. Pinky kenal tidak dengan Tuhan Yesus? Kenal? Kenal. Kenal dong. Kenal lah. Kenal. Kenal. Kenal dong. Tuhan Yesus itu di hidup saya adalah seorang bapa, seorang teman, seorang sahabat, seorang pendengar yang baik, yang setia selalu mendengar keluh kesah, cerita Ika. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saya dan semua orang yang percaya kepadanya. Bagi saya sendiri, Tuhan Yesus adalah nyawa dari saya. Kalau di hidupku sendiri, Tuhan Yesus itu kayak teman, orang tua, best friend forever. Menurut saya Tuhan Yesus itu sebagai Juru Selamat juga dengan sebagai kawan, bisa dibilang kawan dengan saya. Raja di atas segala raja. Kayak seorang pemimpin. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita semua. Jauh, kayaknya jauh, sejauh doa. Kalau menurut saya dekat, sangat dekat karena dia seperti sesuatu yang selalu saya butuhkan, ibarat nafas. Kalau biasa dengar-dengar lagu rohani. Sangat dekat tentunya, seperti seorang sahabat dan seperti anak dan orang tua. Puji Tuhan, mungkin biasa cerita sama Tuhan kalau ada masalah atau datang ke gereja. Kalau sekarang itu sangat-sangat dekat. Paskah yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah itu Tuhan menyelamatkan kita, kebangkitan Tuhan menyelamatkan kita. Paskah itu momen Yesus memberikan nyawanya buat saya, dia mati buat saya yang berdosa, yang hina, yang kotor, yang tidak layak, tapi dia layakkan. Suatu kemenangan bagi umat Kristen. Kasih Yesus. Apa lagi? Lupa. Tadi Gem. Kau ulang. Apa tadi? Tahu atau tidak? Tahu. Apa? Lupa. Gem apa tadi Gem? Kalau tidak salah tak terpisahkan dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Pertama, kesehatan boleh ada hingga per saat ini. Yang kedua, dan umur panjang. Yang kedua, keluarga. Sampai saat ini terus bersama keluarga. Saat ini sangat-sangat dekat. Karena setiap apapun yang Ika ambil keputusan setiap harinya, Ika selalu minta pertolongan Tuhan. Semoga keputusan yang Ika ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu adalah seorang sahabat buat Ika, bukan cuma sebagai seorang bapa. Dia adalah seorang teman, sahabat yang selalu mendengar keluh kesah Ika. Keberhasilan yang terus dan kepintaran. Orang terdekat. No. Biasanya tuh
Menangis Kak dulu, baru cerita ke orang, baru merenung Kak sendiri. Kalau ada masalah saya sih kadang pendam. Nanti kalau sudah bisa dipendam baru bisa terbawa dan mungkin diceritakan sama orang yang katakan. Jujur lari ke teman, ke orang yang terdekat yang mungkin percaya. Tentunya pasti Tuhan, karena hanya Tuhan di dunia ini yang dapat mengerti kita. Saya larinya ke Tuhan. Kenapa ke Tuhan? Karena saya percaya kalau Dia bisa bantu kita. Tuhan dengan cara berdoa. Karena sekalipun saya tidak dapat jawaban langsung dari Tuhan Yesus, saya bisa utarakan semua apa yang ada di dalam hati saya. Saya bisa nangis sejadi-jadinya tanpa harus mau berpikir orang akan bilang kepada saya terlalu alay sampai harus menangis seperti ini. Kalau marah sama Tuhan itu pasti pernah, tapi puji Tuhan untuk kepikiran meninggalkan Tuhan Yesus itu tidak pernah ada sedikit pun dalam benakku. Dalam masalah apa? Masih. Menurut saya, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Mengapa? Karena dalam Alkitab ada mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita maupun kita dalam sebuah masalah ataupun apapun itu. Jujur, saya pernah merasa kecewa sama Tuhan. Tapi kalau untuk meninggalkan Tuhan, saya tidak pernah merasa meninggalkan Tuhan. Karena saya kecewa sama Tuhan karena mungkin apa yang saya harapkan, apa yang saya impikan, dan apa yang sudah saya doakan mungkin Tuhan kasihnya itu belum terjadi. Kalau kepikiran buat meninggalkan Tuhan tidak pernah, kalau kecewa ya mungkin pernah. Karena ada salah satu ayat pegangan sampai saat ini itu terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Intinya dalam ayat itu memberitakan bahwa masalah atau pergumulan yang diberikan dari Tuhan itu tidak akan melebihi batas kemampuan manusia. Nah, karena saya pernah berpikir, kenapa masalah dalam hidup saya tidak terlalu penting. Tapi setelah masalah itu selesai, saya merasa kecewa. Kenapa saya ingin Mungkin alasannya adalah karena kasih Allah itu tidak ada syaratnya. Kalau perihal terpisah dari Tuhan, sebenarnya yang dipertanyakan itu bukan apakah Tuhan akan meninggalkan kita, tapi apakah kita akan meninggalkan Tuhan. Karena di dunia banyak sekali hal-hal yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan, yaitu salah satunya ya berbuat dosa. Kalau iya, kenapa? Kalau tidak? Kalau menurutku pribadi itu tidak mungkin. Karena kita hidup di dunia ini saja itu kan sudah salah satu bentuk kasih Tuhan. Kita hidup di dunia ini pasti karena kasih Tuhan. Kalau tidak ada kita ya tidak ada kasih Tuhan. Maksudnya ya seperti itu, tidak mungkin. Pokoknya intinya tidak mungkin. Karena hidup itu adalah bentuk kasih Tuhan. Shalom, selamat Paskah teman-teman pemuda. Paskah adalah kebangkitan Yesus Kristus untuk membuktikan cinta kasih-Nya buat saudara-saudara yang sudah dibuktikan dan dicurahkan melalui kematian dan kebangkitannya. Karena itu, Paskah adalah inti dari iman Kristen atau inti dari iman kita, bahwa saudara-saudara dan saya punya kepastian bahwa dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Bukan hanya itu, suatu kepastian bahwa Ia mengalahkan maut. Itu berarti bahwa saudara dan saya juga akan dibangkitkan dari kematian. Dan Paskah menjanjikan bagi kita bahwa janjinya iya dan benar. Itu diungkapkan sendiri oleh Dia dalam Yohanes 11 ayat 25. Dia mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, teman-teman pemuda, dalam merayakan Paskah, Tuhan Yesus bagi saya, bagi saudara-saudara adalah Tuhan dan Allah. Yang sendiri mengungkapkan dalam Yohanes 10 ayat 30. Ia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Bukan hanya itu, Yesus Kristus itu adalah juru selamatmu dan juru selamatku. Dan bukan hanya itu, dia adalah juru selamat dunia. Dia adalah Mesias, itu diungkapkan oleh Andreas dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 41. Ia mengatakan bahwa ia menemukan Mesias itu. Maka setiap orang percaya seharusnya menyadari jika Yesus itu ada di dalam hatinya, bukan di mana-mana. Karena Yesus, maka itu saudara-saudara dan saya harus yakin Yesus tidak akan pernah terpisah dari kehidupan saudara dan saya dan semua orang percaya. Seperti tema kita di tahun ini, tak terpisahkan dari kasih Allah. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Mau mengungkapkan bahwa penyakit, penganiayaan, penderitaan, maut sekalipun, saudara-saudara tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih-Nya atau dari kasih Allah. Ia sudah membuktikan kasih-Nya buat saudara dan saya melalui kematian dan kebangkitannya. Bukan hanya itu saudara-saudara, mengapa kita tidak akan pernah kecewa, dan jangan pernah kecewa dan tawar hati selama mengikut atau berjalan bersama dengan Yesus. Mengapa? Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 19, Yesus mengungkapkan bahwa ia memberi kuasa buat saudara dan saya untuk menghadapi segala perkara. Itu kuasa Tuhan yang diberikan buat saudara dan saya. Karena itu jangan pernah kecewa dalam menjalani hidup ini bersama dengan Yesus. Percaya dan yakin bersama Yesus pasti kita bisa. Selamat Paskah, selamat menjalani hidup bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati.